Assalamualaikum. Bapak ini sakit asam lambung. Ini sudah ke atas nih, kalau kambuh. Jadi kalau kambuh di asam lambung itu panas di dada, kemudian sesak, nafasnya itu agak sesak. Nanti kalau sudah parah adalah nggak bisa nafas. Jadi kalau sesak itu masih bisa nafas tapi agak susah. Tapi kalau sudah warah benar, nanti susah nafas, nggak bisa nafas. Nah, itu yang ditakutin orang sakit lambung itu. Maka biasanya gini itu sakitnya apa itu bertahap. Tapi yang punya sakit lambung juga harus tanggap. Jadi nggak boleh menyepelekan hanya sakit lambung aja, enggak. Bukan sakit sepele lambung. Ini saya di posisi ulu hati tapi sudah tenang. Nah, beda dengan pertama tadi. Nah, mohon maaf, syutingnya lagi sekarang ya. Tadi keras ya Pak ya, getarannya ya. Ini sudah tenang, ini sudah membaik sarafnya. Nah, seperti ini. Bahkan kalau kambuh bisa tembus sampai punggung rasanya. Jadi kayak ada, kalau orang Jawa ada linggis gitu, tembus sampai punggung. Maka orang sakit asam lambung itu kalau kambuh biasanya bungkuk-bungkuk gitu. Tapi megang di sini juga sakit, tembus ke punggung juga. Nah, Bapak ini baru pertama kali dari Kabupaten Sukoharjo ini, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Baru pertama kali tapi sudah mulai enak ini. Di posisi ulu hatinya sudah nggak bergetar lagi seperti awal tadi. Kalau awal tadi lambung bergetar, nah ini sudah tenang. Jadi kalau tenang kayak gini sudah membaik. Sederhana di mana ini. Kita datang pertama kali kita diagnosa, kita eksekusi. Nah, eksekusi itu biasanya di mana yang sakit, disitulah akan bergetar ketika saya totok. Nah ini sudah nggak lagi. Sudah nyaman, sudah enak, tinggal nanti ngikuti treatment aja di mana. Sakit lambung kayak gini tak bagi treatmentnya yang punya sakit lambung ya. Jadi hindari makan pisang. Ini kalau masih sakit lambung, hindari makan pisang. Pisang apapun dihindari. Kenapa menghindari pisang? Padahal ini asam lambung, karena pisang itu asam. Dari mana tahu pisang itu asam? Pisang itu kan manis. Nah, manis itu karena ketika ngunyah pisang itu belum begitu lembut. Nah, coba pemirsa semua mencoba untuk makan pisang apapun, monggo. Terus ngunyahnya yang lembut, yang lama. Nanti pasti terakhir muncul asam, kecut kalau orang Jawa. Nah, pisang apapun. Nah, biasanya orang kita atau saya saja kalau makan pisang itu nggak sampai lembut sehingga yang muncul masih manis saja. Jadi terkesan pisang itu manis. Nah, ketika belum lembut yang di mulut ini kita telan. Ketika ditelan, nah di lambung itu akan diproses sedemikian lembutnya. Jadi dia akan ada gerakan peristaltik di situ, gerakan meremas. Dan itu bisa lembut sekali termasuk pisang. Nah, ketika lembut itu tadi pisangnya akan diproses di lambung ini lembut sekali sehingga muncul asamnya. Padahal di lambung ini sudah ada asam. Asam ketemu asam, bertambahlah asamnya. Nah, gitu. Oke, jadi itu alasan kenapa orang sakit lambung di Mahanani tidak boleh makan pisang. Terus makannya apa? Pepaya, kates, gandul. Tahu ya pemirsa? Jadi diganti dengan pepaya. Karena pepaya itu nanti bersifat seperti apa itu?
dingin. Nah, di lambung itu bersifat dingin, jadi mendinginkan lambung. Terus hubungannya dengan asam tadi apa? Nah ini, kalau untuk menetralkan asam itu, kalau di Mahanani saya buka ya, belum sempat ke Mahanani bisa mencoba mempraktekkan ini. Tapi memang sembuhnya nanti harus ditotok dulu sebaiknya. Jadi harus datang ke Mahanani. Ini hanya untuk mengurangi saja. Pepaya, gandul, kates itu kan ada bijinya. Nah, ketika dagingnya kita makan, maka bijinya itu kita telan. Nah, ngambil yang ganjil saja, jangan banyak-banyak, 7 atau 9. Ditelan, bukan dikeremus, bukan dikunyah, bukan. Kalau dikunyah, dikeremus, pahitnya bukan main. Nah, kenapa diuntal? Agar nanti diproses sendiri oleh lambung. Lambung nanti ada gerakan peristaltiknya, gerakan meremas-remas itu. Nah, bijinya pepaya itu nanti diremas-remas oleh lambung, tapi yang seger ya. Jadi beli pepaya itu yang masih seger itu dikupas, dagingnya dimakan. Nah, bijinya yang seger itu kan masih ada lapisan putih-putih itu. Nah, lapisan licinnya itu. Nah, lapisan lilinnya itu licin. Yang kayak gitu, bukan biji yang sudah kering, bukan. Maaf, saya ngomong gini saya terapi juga. Terasa apa? Ya, terasa. Jadi saya ngomong bukan mengabaikan pasien, gitu. Saya tetap terapi pasien. Nah, ketika nanti ditelan masuk ke lambung, dia diremas-remas sendiri, dihancurkan oleh lambung. Nah, hubungannya dengan asam gimana? Biji pepaya itu, ya karena sifat dia itu basah, ditunjukkan dengan rasa yang pahit. Nah, maka nanti asam ketemu basah. Asam ketemu basah maka akan jadi netral. Nah, itu tip dari Mahanani untuk yang sakit asam lambung yang belum sempat ke Mahanani. Sempurnanya adalah ditotok dulu, kemudian melakukan perlakuan. Satu tip saja saya bagi untuk pemirsa. Ada tip lain yang lebih manjur untuk sakit asam lambung. Tapi datang ke Mahanani. Penasaran. Nah, ini dah enakan, sudah selesai di posisi lambung bapak ini. Sudah tidak ada gerakan yang melonjak-lonjak, tidak ada. Beda dengan yang awal tadi. Ini seperti ini sudah pertanda kalau posisi asam lambungnya masih bisa kita kendalikan dan ini nanti nggak naik, tidak ke arah sini, jadi nggak sesek nggak apa. Nah, ini ditambahi treatment tadi Pak, nggih pepaya nggih. Selesai. Pisang mboten parang ya Pak? Nggak boleh. Selama ini tiap hari makan pisang. Nah, ini yang menyebabkan bapak ini semakin parah sakit beliau karena sudah asam lambung, lambungnya sudah banyak asamnya, cairan asamnya, ditambahi dengan asam lagi. Apalagi bapak ini yang saya makannya nggak lembut pasti, karena bapak ini orang sibuk. Jadi kalau makan pisang itu kan jarang yang lembut, karena di sini sudah megang. Ini misalkan pisang dikupas, dicopot, ini sudah siap. Maka kita belum lembut di sini dan ini udah nyodorin gini, sehingga yang terkesan adalah pisang itu manis, tapi dalamnya yang intinya adalah asam. Pisang apapun, kalau nggak percaya silahkan. Pisang bawen, pisang untuk burungnya kepok, itu juga sama. Ada pisang Ambon, pisang apapun, pisang raja, kalau orang Jawa raja lumut ya. Nah, itu terkenal manis, tapi kalau dikunyah lembut muncul asamnya. Bisa dibuktikan ya. Sekarang yang kedua Bapak ini ada keluhan di asam urat. Kita akan selesaikan di posisi asam urat. Tungguin ya. Totok di posisi sini. Sini, ini untuk asam urat. Nah, totok ya, jadi tidak dipijet bukan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up. I'm not gonna give up right now.